Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Alhamdulillah, saya pikir nggak jelas suara saya didengar di sana. Oke, apa kabar semuanya? Harapan saya mudah-mudahan sehat semua nih. Ada yang sakit apa enggak? Gimana kabarnya semuanya sehat? Ya semua Pak. Sehat Pak, alhamdulillah. Eh, Baik, sesuai dengan yang kita sepakati pada pertemuan lalu bahwa hari ini kita mulai untuk peradilan semuanya. Nah, namun apakah sudah lengkap semuanya hadir pada hari ini? Nah, saya lihat nggak ada yang pakai alma mater ini. Minggu lalu kan kita sudah sampaikan kesepakatan sesuai dengan ketentuan bahwa kita menggunakan alma mater pada saat semuanya. Ya, gimana ini? Sudah siap atau belum? Angga, gimana di Angga? Kalau berkas sudah siap Pak. Ya terus? Apa kendalanya? Udah semua hadir? Kelompoknya ini? Kelompoknya. Atau belum ada latihan? Ini kan kita langsung kepada persentase. Nah, yang kemarin bahan yang kita revisi itu apakah sudah diperbaiki oleh kelompoknya enggak? Sudah Pak. Sudah. Nah, jadi berarti sudah bisa kita mulai untuk perbedaan semuanya. Saya lihat nggak ada yang pakai alma mater. Alma maternya masih ada apa nggak di pada semuanya ini? Mana enggak Pak alma maternya enggak? Jual enggak? Alma mater. Ada Pak. Nah, jadi gimana? Kita mulai pertemuan hari ini atau tidak? Karena nanti semakin sedikit waktu yang saudara dapatkan untuk peradilan semuanya, karena harus sudah kita selesaikan sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, itu ini sudah pertemuan, kan kita mulai pertemuan ke-9. Nah, ini sudah pertemuan ke-9. Bagaimana? Siapa aja nama majelis hakimnya ini? Waduh, berarti belum ada ini kesiapannya ya? Ayo gimana teman-temannya? Bagaimana kesiapan terhadap peradilan semuanya? Jangan dibebankan hanya kepada si Dewangga.
Bagaimana? Ini satu kelompok atau dua kelompok? Dua kelompok, Pak. Dua. Iya, Pak. Nah, bagaimana? Punya Pak Dewan izin Kota. Pak, Nah, silakan. Pak Menandita. Pak bilang kan harus menggunakan alma mater kan Pak kalau mau mulai peradilan semuanya. Hmm. Jadi kan saya alma mater saya masih di kos Pak, bagaimana itu ya Pak? Waduh. Sekarang di mana? Di kampung, Dita. Iya Pak, kampung. Oh, ya sudah. Kalau memang nggak ada nanti tinggal disampaikan aja alasannya. Karena kan yang nanti melakukan penilaian dari pihak prodinya untuk pengadilan semuanya. Ya kan? Ya, Pak, tidak dari semuanya, janganlah semuanya pula yang tidak pakai alma mater. Kalau satu dua, saya harap maklumi. Tapi kalau seluruhnya, ya apa boleh buat kan gitu. Pak, izin, Pak. Ya, Pak, ini kan sudah saya kabari ke kawan kan, Pak. Itu ya. kekabari apa soal masalah praktik ini, Pak. Tapi itulah udah dikabari belum masuk juga si kawan ini, Pak. Gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, makanya kan harus dari hari sebelumnya disepakati. Ini kan kita persidangan pertama, ya kan? Berarti yang hadir itu majelis hakimnya, panitera, penggugat, dan tergugat. Kan itu untuk yang lainnya, ya pada saat nanti kapasitasnya dia hadir. Nah, jadi kalau memang tidak ada kesiapan dari timnya, ya berarti dianggap nilai tugasnya tidak ada. Itu makanya kan kita sepakati seperti ini aja. Ini kan karena tiga pertemuan ini kan tidak bisa dilakukan di luar dari jam yang ditentukan, ya kan? Karena kan 9, 10, 11 seperti di awal perkuliahan sudah saya sampaikan, saya melakukan tatap muka di kampus, ya kan? Nah, dan absensinya juga di kampus sesuai dengan jam yang ditentukan. Namun nanti kalau seandainya di pertemuan 12, 13, 14, nah kesepakatan kita misalnya dari teman-temannya Pak izin Pak kita mulainya jam 10, ya kan? Nah tidak masalah. Nah kenapa? Karena itu kan saya lakukan di luar dari kampus dan absensinya bisa manual melalui e-learningnya. Tapi kalau tiga pertemuan ini, nah ini tidak bisa, ya kan? Saya harus absensinya di kampus karena ada seperti ini dia, ada barcode-nya. Nah, ada barcode-nya yang harus dibuat, di-scan di eh, komputer yang ada di kampus. Seperti itu dia. Jadi keterlambatan temannya kalau dalam tiga pertemuan ini ya apa boleh buat. Nah, makanya eh, yang nggak hadir itu berapa orang kayak belum masuk. Yang belum hadir ini, Pak. Ada 4 orang lah ini, Pak, yang nggak datang nih, Pak. Yang belum masuk 4 orang. Itu 4 kapasitasnya sebagai apa? sebagai hakim anggota 2. Hakim anggota terus Bentar, Pak. Bentar, Pak, dibuka apelnya dulu, Pak.
ini Pak, Hmm. hakim anggota 2, terus sebagai satu lagi kuasa hukum tergugat Pak, sama saksi 2 penggugat yang nggak datang Pak. Oh, nggak masalah kan kalau saksi itu. Nah, kalau tergugat ya kita anggap pada pertemuan pertama dia tidak hadir, bisa itu dimaklumi dalam persidangan. Namun kalau anggota, nah ini yang agak repotnya. Karena kita mau melaksanakan hukum acara yang sebenarnya, ya kan, dengan tidak kehadiran hakim anggota, ya persidangan tidak bisa dilaksanakan. Bisa aja kalau dalam prakteknya itu dilaksanakan dengan cara minjam hakim yang lain. Tetapi kan dalam kapasitas ini kita belajar tidak ada meminjam hakim lain. Nah, makanya ya kita harus menunggu, dan kalau memang semuanya sudah memahami tugasnya masing-masing, ya kasihan temannya yang sudah masuk kelas, ya kan, gara-gara 4 orang, gara-gara yang dia ditunggu nggak hadir, jadinya tugasnya nggak bisa dipresentasikan. Iya Pak, ini kan Pak sudah dikabari semalam Pak. Malam dari kabari. Udah dikabari dari dulu, tapi tetap juga Pak nggak datang gitu Pak. Jawabannya apa? Jawabannya Pak, jawabannya gini Pak, pasti diikuti soal praktik nih Pak, tapi pas ditengok dari hanya nggak aktif ya Pak, nggak mau masuk gitu. Apa diganti aja Pak? Dihubungi tadi pagi gimana? Kemarin dihubungin, itulah Pak, sudah dikabari masalah untuk praktek kemahiran perdata Pak. Saya kabari, dibilangnya ya nanti saya masuk di Zoom, tiba-tiba nggak masuk juga Pak gitu. Itu kan. Nah, itu dia bentuk daripada apanya kan, ketidakseriusan dalam mengerjakan tugas. Ini menunjukkan andilnya temennya juga tidak ada. Ya kalau mau diganti silakan, tidak masalah dengan teman kelompok yang lain. Ibaratkan dia sebagai saksi, nah saksi juga nggak hadir kan di dalam kelas ini, saksinya si Angga. Ya kan mau diganti dengan siapa coba? Kan itu dia. Nah, ya kan mau diganti dengan siapa? Silakan. Nggak ada masalah. Kelompok satu lagi bagaimana? Apakah sudah lengkap untuk anggotanya? Kelompoknya tim siapa? Si Laila? Bukan. Ya, Laila. Satu kelompok sama Angga atau bukan? Apa Pak? Satu kelompok dengan si Dewangga atau bukan? Kemarin kan saya udah bilang satu kelompok sama Dewa Angga Pak sebenarnya. Cuman pas saya bilang ke portal, tiba-tiba dari portalnya ngubah nama saya ke kelompok lain. Jadi itu gimana ya Pak? Saya maunya kelompok Dewa Angga, tapi di portal diubah-ubah sama portalnya sendiri ke kelompok lain. Nah, biro nggak mau memindahkannya lagi. Iya, diganti orang birunya sendiri ke kelompok orang lain. Padahal saya kemarin udah bilang sama ketuanya, maksudnya biar namanya di kelompok orang ini kan Pak. Terus datang dari portalnya dia ngubah sendiri tanpa bilang ke saya, itu
kayak mana Pak gitu, Nah, diubah sendiri Ustaz? kalau tidak salah semalam yang ada yang ngirim di Dewa nggak mungkin yang ngirimnya. Ada daftar nama kelompok yang diterbitkan sama biro. Nah, kalau seandainya ada perubahan-perubahan, tunjukkan saja surat keputusan itu. Kalau nggak salah ada kemarin siapa, saya lupa ada yang ngirim. Dia ada satu surat dari biro mengenai daftar nama kelompok, kelompok 3 misalnya kan, kelompok 6 sama 9 ini kan. Nah, kelompok 6 namanya si ABCD. Nama kelompok 9 yang ini juga ABCD. Nah, kalau memang ada perubahan, tinggal tunjukkan ini kan saya kan berada di kelompok ini. Nah, kenapa terjadi perubahan? Nah, makanya apakah ada keputusan yang dari prodi mengenai nama-nama setiap kelompoknya, nama-nama anggota dalam setiap kelompok. Kalau nggak salah saya nggak tahu siapa, saya lupa kan ada yang WA saya, ini Pak nama kelompok kami, kan gitu. Saya lupa. Saya ngirimkannya Pak. Ya, Saya ngirimkannya Pak. Nama iya, kelompok dari prodi Pak. iya kan, ditetapkan sama prodi nama kelompoknya kan. Iya Pak. Nah, yaitu. Nah, ada nama si Laila di situ. Ada Pak. Ada, ya sudah kalau emang ada itu aja Laila tunjukkan ke biro ini kan sudah ada gitu. Jadi saya sudah belajar Pak kan gitu. Saya sudah simulasi dengan kelompok 6. Nggak mungkin lagi saya pindah kelompok. Ini kan sesuai dengan keputusan dari biro saya di kelompok 6. Nah, kenapa dipindahkan jadi kelompok 9 misalnya gitu. Nah, minta sama si Angga kirimkan ya kan keputusan itu. Nah, seperti itu dia Laila. Pak, jadi kalau misalnya saya udah di sini, kan di portal udah di ACC sama dosennya, berarti itu bisa kan Pak pindah ke kelompok sini aja gitu? Ya bisa Bisa, aja Lel. asal Semalam ya, aku pindah, Lel. Bisa. bisa dirubah asal tadi saya bilang bahwa yang surat keputusan itu tadi minta dirubah karena kami sudah simulasi. Saya rasa itu tidak ada masalah. Mungkin kan anggota ataupun pegawai dari portal itu tidak hafal nama-namanya, jadi mereka acak saja hingga nggak terjadi adanya pindah-pindah kelompok kan gitu. Nah, pada dasarnya tidak ada masalah kalau sepanjang masih nama saudara di kelas saya ya kan masih bisa saya lakukan penilaian. Tapi kalau misalnya kemahiran hukum perdata di dosen lain yang bawa ataupun saudara dipindahkan ke dosen lain ya itu tidak bisa kan saya lakukan penilaian. Tapi kalau misalnya lain lah, ini kan ada 2 kelompok sini, 6 sama 9. Dipindahkanlah kelompok 9. Nah, masih saya dosennya tidak ada masalah. Nanti kan tinggal penilaian saya saja. Tapi untuk prakteknya, nilailah masuk ke kelompok 6. Walaupun di portal namanya ada di kelompok 9. Kan gitu, yang jadi persoalan nanti apakah di kelompok 9 juga ada yang demikian terjadi rocker anggotanya kan gitu. Kalau memang ada ya berarti kan pas dia seperti itu tidak ada masalah kalau saya nyatakan asal masih di bawah ampuan saya untuk mata kuliahnya gitu dia. Jadi sampai hari ini berarti ini belum ready nih, belum siap untuk semua kelompoknya. Belum, Pak. Aduh. Minggu depan jangan sampai semuanya tidak lengkap ya. Karena yang rugi ya saudara sendiri gitu ya. Bukan
saya, ya kan? Ini mempengaruhi pada penilaian. Nah, karena kan setiap pertemuan ini kan diupload langsung ke learning dan portal, ya kan? Jadi akan dilakukan pengecekan oleh pihak biru. Nah, apakah sudah melaksanakan peradilan semua atau tidak? Karena kelompok lain, kalau saya lihat kemarin hari Sabtu ada rapat dosen, sudah pada melaksanakan peradilan semuanya. Nah, tinggal kita yang belum melaksanakan peradilan semua. Jadi minggu depan saya harapkan semuanya sudah ready. Kalau seandainya ada yang alma maternya ketinggalan di kos, posisinya berada di kampus, ya udah, saya maklumi, ya Pak kan? izin Pak, kalau misalnya yang kerja gitu harus nggak pakai helmet nggak apa-apa. Nah, ini dia yang menjadi persoalan, ya kan? Kita melaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak kampus. Nah, kembali lagi ke pihak kampusnya nantinya melakukan penilaian terhadap saudara, ya kan? Karena memang dianggap bahwa pada saat praktek itu semuanya dalam kondisi di kampus, dianggap sedang berada di dalam satu ruangan yang sama. Nah, makanya diwajibkan menggunakan alma mater supaya ada terjadi keseragaman. Nah, tapi kalau nantinya seandainya lagi kerja, takut ini ketahuan sama pimpinannya, ya bagaimanalah pandai-pandai saudara, ya kan, dalam mengatasinya itu. Apa nanti kalau saya mengizinkan, ya kan, ternyata ada larangan dari kampus. Nah, tapi kalau dia dengan jaraknya dia alma maternya di Medan, kemudian orangnya ada di Nias, ya jauh, untuk pengiriman paket pun baju pasti lama dan mahal harganya. Ya diupayakan aja lah ya lah, gimana caranya. Kalau memang bisa pakai alma mater, digunakan alma maternya. Kalau karena terpaksa tidak dapat menggunakan alma maternya, ya apa boleh buat, kan gitu. Disesuaikan mana yang terbaik. Itu dia. Jadi nanti Laila kalau sudah tatap muka bagaimana? Kuliahnya bolos-bolos lah. Saya sebenarnya karyawan, Pak. Nah, karyawan di Pancabudi. Ya, malam. Cuman karena ini kemahiran Bang. Oh, kelas karyawan. Oh gitu. Kelas karyawan. Tapi dimasukkan di pagi. Udah. Ini yang agak repot memang kan. Kalau dia kelas karyawan Jumat Sabtu. Ya udah nanti kita sesuaikan aja. Coba tanya nanti sama Pak Kaprodi, Pak Saiful, ya kan, apakah boleh apa tidak. Kalau bagi saya sih yang penting penilaian dari kemampuan saudara, ya kan, dalam berkomunikasi. Nah, tinggal uniform yang digunakan itu ditentukan oleh kampus, kan gitu. Nah, kalau saya fleksibel orangnya. Yang penting saudara pakai kemeja, ya kan, jangan pakai kaos. Berpenampilan rapi. Nah, itu bagi saya tidak masalah. Tapi kalau menggunakan kaos pula pada saat peradilan semu, nah ini nggak sopan. Karena saya juga menggunakan kemeja kan gitu. Nah,
Jadi bagi saya tidak ada masalah, ya kan, tinggal dari pihak kampusnya. Silakanlah nanti berkoordinasi dengan Pak Saiful. Kalau seandainya diizinkan, ya monggo, silakan Laila sambil kerja, tidak usah menggunakan alma maternya. Tetapi kalau seandainya itu merupakan suatu kewajiban, ya bagaimana caranya menggunakan alma mater jangan nampak pimpinan. Kan pakai jilbab, logonya kan bisa tertutup, ya anggap aja itu pakai blazer kan gitu. Saya rasa semua bisa kita cari solusinya. Seperti itu dia. Nah, untuk kelompoknya si Nurul Mustahkila apakah sudah siap ini untuk bahannya? Angga nanti kalau yang sudah direvisi semalam itu silakan dikirimkan lagi ke saya untuk saya cek and recheck lagi ya untuk bahannya itu semua. Angga, mana si Dewangga ini? Oh, Dewangga. Mungkin jaringannya. Gimana kelompoknya Nurul? Apakah sudah siap untuk bahannya atau ingin kita share dulu ke kelas ini untuk diperiksa kekurangan dari kata bahasa kah, atau sistematika penulisannya. Bagaimana Nurul? Yang kelompok 9, apakah sudah ada bahannya atau belum? Pak, sebelumnya maaf kan ke kelompok saya belum pernah bimbingan nih Pak sama Bapak Kak. Yang untuk soal berkas Pak. Kelompok saya kan belum pernah bimbingan. Ya. Kalau misalnya kami Kenapa Nurul ini? kalau misalnya kalau kami jumpai Bapak dulu untuk bimbingan bisa Pak? Nggak ada masalah, ya kan? Nah, kalau memang sudah bimbingan juga dengan dosen yang terdahulunya kan kayak saya rasa juga hampir sama, tidak ada perubahan. Sehingga kan saya hanya meriksa dokumen yang saudara buat itu, apakah telah sesuai enggak urutannya, mulai dari gugatannya sampai dengan putusan, termasuk mengenai berita acara. Malam saya pertemuan yang lalu saya sampaikan kepada si Dewangga untuk berita acara setiap persidangan itu dimasukkan aja ke dalam lampiran dokumennya, artinya setelah putusan lah dia dimasukkan. Jadi awalnya itu mulai dari kuasanya, gugatan, kemudian jawaban dan kuasa dari tergugat, replik duplik, pengantar alat bukti, dan seterusnya sampai dengan putusannya seperti itu. Nah, kalau memang punya Nurul kemarin sudah pernah bimbingan dengan dosen yang lain, ya kan, ingin dikoreksi, ya tidak ada masalah, ya kan. Nah, kalau tatap muka nanti kita coba jadwalkan sesuai dengan jadwal saya, nanti kita jadwalkan. Kalau tidak sempat ya kita bisa melalui tatap maya juga. Atau saya periksa untuk dokumen yang sudah saudara buat, nantinya dalam kelas saya sampaikan ini loh. Nah, mana yang kurang, mana yang tidak, seperti pertemuan minggu lalu. Nah, yang penting bahan-bahannya semuanya apakah sudah siap atau belum?
Takilan. Sudah Pak, urutan persidangannya semua udah selesai. Ada dalam bentuk PDF yang sudah dibuat. Ini kami masih dalam proses pengeditan. Oh, masih dalam proses pengeditan ya. Nah, ya udah. Silakan nanti dikirim ke saya by email atau by WA. Nanti biar coba saya koreksi. Tujuannya adalah supaya output yang diharapkan dalam peradilan semu ini bisa terlaksana. Di mana ketika saudara nantinya menjadi seorang praktisi, ya kan, advokat, saudara sudah mahir dalam membuat satu gugatan kuasa ataupun jawaban sesuai dengan sistematika penulisan yang ada. Jadi ada kerapian di dalam penulisan. Penilaian kerapian ini juga menjadi hal yang wajib di dalam sebuah persidangan. Itu tolong tuh si Samuel dimatikan rokoknya, ya kan? Samuel tolong dimatikan rokoknya, karena kita di dalam kelas bukan di kafe. Nanti kalau kita ngajar di kafe boleh. Ya. Nah, jadi seperti itu Nurul. Jadi silakan nanti disesuaikan aja, diatur. Kita saling berkomunikasi. Kan, jadi untuk minggu depan sudah tidak ada lagi yang namanya anggotanya belum masuk kelas. Kalau belum masuk juga dia dianggap dia tidak hadir. Jadi gantikan dengan teman yang lain untuk memposisikan sebagai hakim anggotanya, begitu. Nah, ini menjadi penilaian bagi saya, artinya keseriusan saudara dalam menghargai jerih payah dari rekan-rekannya yang lain. Kecuali sakit ya. Kalau sakit harus ada surat keterangan dari dokter. Kalau izin hanya dalam keadaan mendesak itu yang bisa. Itu pun kalau seandainya lagi di jalan masih bisa saudara melakukan Zoom. Ya kan, berkendara sekarang sudah bisa dimaklumi untuk masuk kelas. Jadi seperti itu dia. Nah, kelompok si Nurul ada berapa orang? Sebelas orang Pak. 11. 4. Oh 12 orang Pak, maaf Pak. 12 ya. Iya Pak. Berarti ada lebihnya 2 orang kurang lebih, berarti dia jadi prinsipal dibuat. Yang 12. Ya kan? Kita lihat hakim ada 3 orang.